Pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi bersama saya Yasmin Tania dan saya Camar Haenda. Pemirsa, unjuk rasa puluhan warga di kantor Desa Legon, Kulon, Subang, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Ya, warga merobohkan gerbang kantor desa dan melemparnya ke sungai. Lantaran kesal, kepala desa menghindar saat didemo warga terkait dugaan pungli pembuatan sertifikat tanah. Kericuhan ini terjadi ketika warga mengetahui kepala desa Legon Kulon kembali menghindar ketika didemo warga. Warga yang kesal langsung merobohkan gerbang kantor desa. Tak hanya itu, warga melemparkan gerbang ke sungai yang berada di depan kantor desa. Meski dijaga ketat polisi dan Satpol PP, warga tak dapat menahan kemarahannya. Dalam orasi, warga menuntut agar kepala desa Legon Kulon mengundurkan diri dari jabatannya. Warga kesal dengan aksi kepala desa yang diduga melakukan pungli kepada ratusan warga dalam pembuatan sertifikat tanah gratis oleh pemerintah. Kemarin tetap tuntutan kita yaitu sertifikat massal yang diindikasi ada pungutan liar untuk Bapak Kades Nahrudin. Seperti itu, banyak ratusan korbannya itu. Saya sekarang menuntut Nahrudin untuk segera mundur secara legowo. Warga juga mengaku akan terus berunjuk rasa sampai tuntutan mereka dipenuhi oleh kepala desa. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 anggota sindikat tindak pidana judi online diringkus petugas Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Selama 2 tahun beroperasi, sindikat yang dikendalikan warga negara Tiongkok ini meraup keuntungan sebesar 685 miliar rupiah. Dengan pejudi terbanyak berasal dari Indonesia, yakni sekitar 85.000 orang. Sejumlah barang bukti seperti uang tunai sebanyak 6 miliar rupiah, belasan unit telepon genggam, komputer jinjing atau laptop dan token bank ini disita petugas Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri dari sindikat judi daring atau judi online. Petugas juga meringkus 7 orang tersangka. Salah satunya adalah warga negara Tiongkok yang merupakan pengendali judi daring bernama website slot 8278. Ketujuh tersangka memiliki peran sesuai keahlian masing-masing. Dari hasil penyelidikan, server slot 8278 diketahui berada di Tiongkok dan beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara lain seperti Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Namun secara aktif, sindikat ini menargetkan pasar di Indonesia dengan jumlah pemain mencapai 85.000 orang. Situs ini menarik pemain dari Indonesia dengan menyediakan berbagai jenis permainan judi daring, antara lain Fortune Tiger, Magic Whale, Domino Poker, Gate of Olympus, dan beberapa permainan lainnya. Modus operandi perjudian daring ini memanfaatkan penyedia jasa pembayaran serta rekening bank yang berada di Indonesia untuk melakukan deposit dan withdraw, dan para pelaku juga membuat aplikasi untuk mengkoneksikan deposit dan withdraw dari penyedia jasa pembayaran ke website perjudian tersebut yang berada di China. Dari pengungkapan tersebut, 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 1 warga negara asing, dan 6 warga negara Indonesia. Sindikat ini diketahui sudah beroperasi selama 2 tahun dengan putaran uang mencapai 685 miliar rupiah. Para tersangka kini mendekam di tahanan Barreskrim Polri dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal selama 20 tahun penjara. Sebelumnya, petugas kepolisian unit Vice Control Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah tempat judi online di sebuah apartemen kawasan Jakarta Utara. Petugas mendapati alat untuk mengendalikan permainan judi online. Sejak Juni 2024 hingga awal Oktober ini,
Barreskrim Polri mengungkap 198 kasus perjudian daring dan menangkap 247 tersangka. Pemirsa, lansia seringkali menjadi momok penghambat bagi sebuah perusahaan. Namun jelang Indonesia Emas tahun 2045, sejumlah perusahaan mulai memberdayakan lansia agar tetap produktif. Ya, ada bisa bantu berapa orang? Tiga. Mari silakan saya antar kakak. Ini menu jamu makasih pakai. Lansia bekerja. Dan dengan jamu pakai. Ya, sejumlah video memperlihatkan sejumlah lansia melayani pelanggan restoran sempat viral di media sosial beberapa minggu terakhir. Namun ternyata di sebuah kafe di Blok M, Jakarta sudah memiliki program untuk memberdayakan lansia sejak beberapa tahun terakhir. Usia tak membatasi seseorang beraktivitas dan berkarya. Yang menarik dari kafe ini, seorang oma berusia 80 tahun menjadi salah satu karyawannya sebagai pelayan. Ini buka 1 tahun, 10 September kemarin 1 tahun, jadi aku 10 September itu kemarin aku masuknya. Oma kerja di kafe ini ya senang ya, karena jadi sehat semuanya. Kalau di rumah kan jenuh, jadi kalau di rumah, kalau di sini kan ketemu sama cucu-cucu oma, anak-anak oma semua, jadi senang aja, happy aja kalau kerja di sini. Tentunya hal ini diapresiasi pelanggan yang datang ke kafe ini karena mengingatkan mereka akan terus semangat bekerja. Uma-uma ini katanya memberdayakan lansia ya, dan menurut aku itu pesannya bagus banget sih, karena kan ya agar lansia juga bisa berdaya gitu. Dalam rangka memperingati Hari Senior Internasional, sebuah komunitas untuk lansia yaitu Senja mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dan memberikan informasi bahwa lansia bukan untuk dikasihani, melainkan dilatih untuk tetap berdaya. Senja mengadakan pertama kalinya Senja Week, di mana ini sebenarnya serangkaian event yang kami ingin mempertemukan senior dan junior sehingga mereka punya tempat untuk bisa jadi ruang aman mereka ya, untuk bisa beraktivitas, bersosial network, dan juga harapannya ini meningkatkan kebahagiaan dan kehidupannya mereka sendiri. Jelang mempersiapkan Indonesia di tahun 2045 nanti, data BPS mencatat Indonesia akan memiliki 50 juta lansia atau sekitar 20% dari penduduknya. Populasi lansia meningkat, diharapkan mereka tetap aktif, sehat dan bahagia demi mencapai bangsa yang maju. Dari Jakarta, Aulina Iyasha, Yudi Permana, Rizky Solehudin, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana berpamitan secara khusus dengan para pegawai di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta. Selain dengan pegawai, Jokowi Iriana juga pamit kepada para wartawan yang setiap hari liputan di Istana. Di acara pamitan pagi tadi, pagi kemarin pemirsa, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana melakukan sesi foto bersama di tangga depan Istana Kepresidenan. Foto bersama dilakukan secara bergantian mulai dari pegawai istana, unsur pengamanan, petugas kebersihan hingga jurnalis. Momen itu pun berubah menjadi haru lantaran hanya tinggal hitungan hari pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir. Pada Minggu 20 Oktober mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik menggantikan Jokowi yang purna tugas. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di sebuah rumah makan di kawasan Hutan Kota Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dari foto yang beredar di media sosial, Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto terlihat bertemu sembari menyantap makan malam bersama pada Rabu malam. Pertemuan keduanya digelar secara tertutup dan berlangsung selama 2 jam sejak pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Usai bertemu, kendaraan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto secara bergantian meninggalkan rumah makan sekitar pukul 9 malam.
Sementara pihak istana buka suara perihal pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Keduanya disebut mengadakan pertemuan secara informal untuk memastikan proses transisi pemerintahan berjalan baik dan lancar. Tapi juga ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya informal yang dilakukan, dan saya kira ini satu hal yang sering juga dilakukan oleh Presiden sambil makan malam santai berbicara tentang berbagai hal yang terkait dengan upaya memastikan proses transisi pemerintahan itu berjalan dengan baik dan lancar, dan juga bagaimana mendiskusikan program-program unggulan yang akan dijalankan oleh Presiden terpilih, dan itu sudah disiapkan sejak awal ya oleh Presiden Jokowi, dan bahkan sudah menjadi sebuah benchmark ya, boleh dikatakan sebuah contoh terbaik di dalam proses transisi itu seperti apa. Ditemui secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko juga menyampaikan hal senada. Pertemuan Jokowi Prabowo untuk membicarakan estafet kepemimpinan pada 20 Oktober mendatang. Kalau dibilang pertemuan dalam rangka apa, kedua tokoh ini memang kerap bertemu, dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Dan pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober, demikian. Dari pihak istana maupun Gerindra tidak menampik maupun membenarkan terkait ada atau tidaknya pembicaraan soal kabinet di pemerintahan Prabowo mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, momen jenaka terjadi saat Alfian Syah Bustami alias Komeng menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna penetapan penugasan DPD RI. Komeng mengaku bingung ditugaskan di Komite 2 yang membidangi pertanian, padahal ia sangat ingin bertugas di Komite 3 yang membidangi seni budaya. Ini dapur saya di Jawa Barat ini banyak kan emak-emak pimpinan, jadi tahu sendiri mulut emak-emak kan paling sakti di dunia. Nah, saya ini sebenarnya komitenya ingin di seni budaya, tapi saya habis dijenggutin, jadi saya masuk ke Komite 2 yang saya tidak memahami kata soal pertanian. Nah tadi kan pimpinan bilang itu harus mempelajarinya cepat. Pimpinan bisa mengarahkan saya harus belajar kemana? Nah itu. Terima kasih pimpinan. Interupsi pimpinan Mayor Barat Daya. Ya sebentar Pak Menda, ini saya pikir benar. Artinya ini pengakuan jujur dari seorang Senator Komeng. Teman-teman begini, ada Senator Agita, Senator Anya, dan teman-teman Jawa Barat ada Mbak Jihan Faira. Sebenarnya prosesnya muncul dari bawah nih. Teman-teman berempat berembuk. Harusnya Senator Komeng bilang ini bidang saya, seni budaya. Nah, tapi kan sudah terlanjur masuk ke pimpinan dan kita ketok. Bisa kalau seandainya pun sore nanti atau malam nanti pun teman-teman bersepakat berubah, bisa aja usulkan ke kami, nanti kita ketok lagi. Tapi kalau seandainya bersepakat, atau belajar dulu Pak Komeng setahun, ikuti aja dulu keputusan ini, ya. Tahun depan berubah. Oh gitu. Ya. Kita nggak mau dipindah Pak. Kita mau Komite 2 aja. Hah? Kalau pindah kan ntar nyewa truk lagi. Enggak, Pak Komeng, teman-teman di Komite 2 tuh pengen Bapak tetap di Komite 2 biar banyak hiburan gitu loh. Iya Pak, nggak boleh pindah, nggak boleh. Tapi janji dia kepada konstituen dia itu budaya, sering saya lihat itu. Bagusnya memang diposisikan itu. Nanti janji dia di media itu di budaya. Nah. Nanti sama lah kita. Ya. Oke, begini. Tiga. Ya sebentar. Kami hanya menawarkan saja. Saya sangat mengerti apa yang dimaksud oleh Pak Komeng. Kalau teman-teman bertiga atau berempat setuju, ya sudah berembuk, kami jadikan keputusan yang tidak terpisahkan dari sekarang. Kalau memang mau dipindah. Jihan Pairanya nggak ada Pak. Nggak apa-apa, ya bertiga juga cukup. Dirawat karena rebutan saya semalam, jadi dia berantem.
Jadi tinggal berdua ini Pak. Komite dua juga ada budaya Pak Komeng. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno berjanji jika terpilih akan meringankan pajak saat berkampanye di Bidara Cina, Jakarta Timur. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menjanjikan perbaikan di sektor kesehatan bagi anak hingga lansia dan juga tenaga posyandu ketika mendatangi gelaran pengobatan gratis di Kebonceruk, Jakarta Barat. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Atania. Dan saya Camar Henda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa. Kedatangan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Sidul disambut meriah warga di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis siang. Tarian Cakalele dari Maluku dipersembahkan untuk menambah kemeriahan kampanye Cawagup nomor urut 3 di lokasi ini. Sepanjang jalan warga tumpah ruah menyambut Sidul. Sidul pun menyampaikan sejumlah visi misinya jika ia dan Pramono Anung terpilih untuk memimpin Jakarta periode 5 tahun ke depan. Sidul pun berjanji akan bersama-sama dengan warga membangun Jakarta dan memberi keringanan biaya pajak. Kalau menghapus mungkin tidak, ya karena komponen pajak itu negara, bukan hanya Pemda. Tapi Pemda bisa memberikan keringanan. Misalnya kalau Anda tanya, JIS gratis nggak mungkin. Tapi JIS bisa diberikan pajak yang kecil. Kemudian PBB, Bang Anies juga memberikan kebijakan, rumah 2 miliar tidak bayar pajak. Artinya banyak komponen yang bisa kita ringankan. Tapi kalau namanya pajak, negara ini hidup dengan pajak. Dalam kampanye kali ini, Sidul juga kembali menyampaikan program-program unggulannya, seperti meningkatkan insentif untuk RT RW dan padat karya tunai. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Menaiki transportasi umum bajai, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melanjutkan agenda kampanye dengan mendatangi kompleks Tomang City Garden, Kebonceruk, Jakarta Barat, Kamis pagi. RK menemui warga pada acara pengobatan gratis yang digelar oleh relawan Sahabat Dasko. Kedatangan RK disambut antusias warga. RK pun mendatangi dan menyalami satu persatu warga yang tengah menunggu pemeriksaan kesehatan. RK juga menyempatkan diri memeriksakan kesehatan dirinya kepada dokter yang bertugas. Di bidang kesehatan, RK menyampaikan sejumlah program kerja jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta 2024-2029. Salah satunya adalah program dokter keliling, yang merupakan pemeriksaan kesehatan kepada lansia yang tidak dapat menuju lokasi pelayanan kesehatan. Ada curhatan dari lansia, tadi ada 3 program ya. Pertama ada dokter keliling untuk lansia yang nggak bisa mobilitasnya bergerak, dokternya yang datang. Kemudian ada anak sekolah sahabat lansia, itu tugas sekolah nanti, tiap 10 anak sekolah wajib punya 1 sahabat lansia. Nanti mereka datang bawa makanan, bikin konten yang bahagia, anaknya jadi punya empati, si lansianya nggak kesepian lagi. Selain menyiapkan program di bidang kesehatan, pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam kampanyenya juga mensosialisasikan berbagai program untuk peningkatan kesejahteraan warga Jakarta. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Nadifa Putri, iNews melaporkan.